Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya ingin menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur boleh memasuki tahun 2022 ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran setiap kami, sehingga sungguh firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Daniel 2 ayat 24 sampai 49. Karena cukup panjang, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara pribadi. Saya hanya membaca satu ayat saja di ayat 47. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu waktu Raja Nebukadnezar dia bermimpi dan dia tidak tahu arti atau makna dari mimpinya. Maka dia mengumpulkan semua orang pandai yang ada di negerinya, baik itu orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, dan termasuk Daniel di dalamnya sebagai orang buangan. Dan dia meminta mereka harus menceritakan isi mimpinya sekaligus dengan maknanya. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi siapa saja, termasuk orang pintar yang ada di negerinya pada saat itu. Dan mereka semua mulai ketakutan karena ada satu ancaman bahwa siapapun di antara mereka yang tidak bisa menceritakan isi mimpi dan maknanya, maka nyawa mereka menjadi taruhannya. Saudara, orang-orang ini tidak kenal Tuhan, sehingga yang mereka andalkan adalah pikiran mereka, kekuatan mereka, pengalaman mereka. Tetapi tidak demikian dengan Daniel. Ketika dia mendengarkan perintah yang sama, ancaman yang sama, dia melakukan hal yang berbeda. Dia mengajak saudara-saudaranya seiman, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, mereka meminta supaya Tuhan sendiri yang boleh menyingkapkan bagi mereka isi mimpi dan makna dari mimpi itu. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya bagi Daniel dan teman-temannya, sehingga Daniel menghadap raja, menceritakan semua isi mimpinya dan maknanya. Saudara, apa yang terjadi? Raja begitu terkagum-kagum sehingga dia menyampaikan ayat 47 ini. Sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya kalau dia tidak melebihi dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia biasa. Dan itu yang dimiliki oleh Allah Daniel. Itu yang membuat dia sujud menyembah di hadapan Daniel. Bukan sedang menyembah Daniel, tapi dia sedang mengakui kemahakuasaan Allah yang disembah oleh Daniel. Dan akibatnya Daniel diberikan otoritas, sekalipun dia orang buangan, tetapi dia diberikan posisi yang tinggi dan yang sangat penting di negeri buangan itu. Dan luar biasa Daniel mengajak teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga menikmati
kepemimpinan di tempat pembuangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita juga memasuki tahun 2022, kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, kita punya kekhawatiran, dan kita punya masalah-masalah yang mungkin dari tahun 2021 sampai saat ini belum terselesaikan. Saudara, mari belajar dari Daniel dan teman-temannya. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan, yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, akan dinyatakan, akan digenapi bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya, rencananya, kehendaknya bagi setiap kita. Dan melalui kehidupan setiap kita, kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah setiap kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik di keluarga kami, di tempat pekerjaan, di lingkungan, di tempat studi, tempat pergaulan, bahkan di tempat pelayanan kami. Tuhan, kami mau berharap kepada Tuhan, karena Engkau yang berjanji diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat Tuhan menggenapi setiap janji-Mu di dalam hidup kami, supaya melalui kehidupan kami ini, kami boleh menceritakan segala kebaikan Tuhan. Banyak orang boleh diberkati. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.